Kasih sejati untuk kita semua maju terus Purwakarta Jaya Indonesia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Ana Nursifah beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Purwakarta. Yang kami hormati Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Purwakarta. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, Ketua Bawaslu Purwakarta atau yang mewakili, Kepala Badan Kesbangpol Purwakarta atau yang mewakili, Sekretaris Dewan DPRD atau yang mewakili, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Purwakarta atau yang mewakili, serta seluruh pimpinan partai politik di wilayah Purwakarta. Sebelum kita memulai rangkaian acara hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas KPU. Hadirin dimohon untuk berdiri. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala, membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami mengabdi. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala, membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami mengabdi. Indonesia Jaya Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Sebagai bentuk rasa syukur dan harapan agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dulfikar Asmawi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum mulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala membaca doa demi kelancaran serta kebaikan acara pada siang hari ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa lazim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami dalam acara sosialisasi peraturan KPU tentang penggantian antar waktu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semuanya. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, dan bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari kami segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta dosa para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan KPU nomor 3 tahun 2025 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Purwakarta dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan terbaru. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Teresia Gabriela selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini. Sebelum acara dimulai, saya beserta panitia mengucapkan terima kasih kepada para hadirin untuk tidak merokok maupun menggunakan rokok elektrik di ruangan selama kegiatan berlangsung. Adapun untuk materi kegiatan hari ini dapat langsung diakses melalui barcode atau link yang tertera di layar. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Purwakarta. Kepada Bapak Dian Hadiana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat, sekaligus mengucapkan selamat datang kepada pimpinan kami di Provinsi Jawa Barat, hadir Ibu Ane. Beliau ini Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat. Selamat datang di Purwakarta, Bu Ane. Beliau aslinya Garut, tapi ada saudara di sini ya, di daerah Ciganea, jadi sering ke Purwakarta sebenarnya. Dan baru kali ini kalau ke kantor ke KPU Purwakarta. Terima kasih atas kehadirannya di acara pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Pak Sahrul sebagai pengampu kegiatan, Ketua Divisi Hukum
dan Pengawasan KPU Kabupaten Purwakarta, Pak Iib, Pak Binos, Pak Ripan, Pak Sekretaris beserta jajaran, yang saya hormati, saya banggakan, yang saya hormati rekan-rekan stakeholder terkait yang biasanya mengurus PAW, anggota legislatif di Kabupaten Purwakarta, Pak Yusuf, Ketua Bawaslu hadir langsung, dari Kesbangpol hadir, Pak Ilyas mewakili, dari Setwan hadir juga Bu ya, dari Setda, bagian hukum biasanya Bu ya, pemerintahan salah. Dulu Pak Ilyas yang sering ngurus di situ, sekarang Pak Ilyasnya ke Kesbangpol, jadi masih terkait. Dan Bapak Ibu ketua atau pengurus atau perwakilan dari partai politik se-Kabupaten Purwakarta yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya pada hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang jarang sekarang itu di luar tahapan. Baru kali ini mungkin kita melaksanakan kegiatan sosialisasi. Sudah lama sebelumnya paling juga kita melaksanakan pleno data pemilih dan sebagainya. Tapi sekarang kita melaksanakan sosialisasi untuk PAW. Dan terkait dengan PAW ini bukan hanya saja hanya pergantian keanggotaan di salah satu lembaga saja atau di DPRD atau legislatif. PAW ini menyangkut dengan suatu kepastian hukum, menyangkut terkait dengan kesinambungan representasi politik dan melindungi hak-hak politik yang mana mungkin masyarakat yang sudah memilih itu terpenuhi keterwakilannya, kira-kira seperti itu yang saya pahami. Dan mudah-mudahan di acara sosialisasi ini pun harapan kami ini kita saling memahami. Terlebih ini ada PKPU yang baru, perubahan di PKPU nomor 3 tahun 2025. Tentu saja ini mungkin ada hal yang baru. Saya sedikit flashback ke belakang pimpinan. Jadi 2019 saya ketua divisi teknis dan saya mengerjakan langsung. Ada PAW, konon waktu itu pas waktu itu ada beberapa anggota partai yang pindah partai menjelang pemilu. Ini cukup alot sebenarnya, cukup alot. Bahkan ada PAW dari salah satu partai yang hampir saja tidak terakomodir. Karena di dalam ketentuan PAW itu pada saat itu ada ketentuan batas minimal 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD, itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah ini jarang yang tahu ini. Bahkan waktu itu ada yang ngurus dari salah satu partai, hampir tidak akan terpenuhi itu untuk kursi itu. Lalu yang kedua, ketika masa periode anggota DPRD pasca pemilihan umum atau Pileg 2019-2024, mungkin Bapak Ibu sekalian juga mengetahui di situ ada PAW, ada yang cukup panjang, penggantiannya, dan banyak juga yang menyalahkan KPU lah kira-kira begitu ya. Yuk KPU kunaon cenah PAW anggota DPRD teh dilaksanakan wae kan gitu kan. Padahal di satu sisi KPU melaksanakan itu ada ketentuannya dan sebagainya kan seperti itu, dan itu jarang diketahui. Nah mungkin dari pengalaman itu ya harapannya dengan adanya peraturan PKPU yang baru ini yang diperbaharui yang nanti akan disosialisasikan, nanti kita semua masing-masing memahami betul. Kami di KPU, di Bawaslu, terlebih mungkin nanti di Setda ya, di bagian pemerintahan, dan di DPRD, di Setwan, dan tentunya sebagai user ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin partai saat ini yang ada
perwakilannya saat ini di DPRD. Bukan mendoakan untuk ada PAW sebenarnya, tapi ketika manakala ada, paling tidak Bapak Ibu sudah memahami dan bisa cepat mengajukan PAW-nya, kira-kira begitu. Karena nanti ada ketentuannya. Dan secara teknis mungkin nanti itu akan dibahas, hadir Bu Ana di sini untuk memberikan keynote speech-nya, dan mungkin secara teknis, detail dan sebagainya nanti akan disampaikan lagi oleh Pak Sahrul sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Purwakarta secara teknisnya. Jadi harapan kami forum ini bisa memberikan pemahaman untuk kita semua, biar nanti manakala ada proses PAW, kita bisa melaksanakannya atau mengerjakannya dengan masing-masing otoritasnya dengan sebaik-baiknya ke depan. Sehingga proses PAW tidak terkendala, cepat, dan bisa selesai sesuai dengan aturan yang berlaku lah, kira-kira begitu. Itu harapan kami. Maka untuk itu mohon izin pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan bismillah, sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2025 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, atas kehadirannya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sebagaimana harapan kita semua. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berikan kembali tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dian Hadiana. Baiklah, untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan arahan dan sekaligus keynote speech dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Ana Nursifa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Pak Dian. Yang saya hormati teman-teman anggota KPU Kabupaten Purwakarta, di sini hadir semua lengkap. Ada Pak Iip, Pak Rifan, ya, Pak Sahrul, dan Pak Binos. Oh ya, Pak Binos. Yang saya hormati Pak Sekretaris dan seluruh jajaran sekretariat di KPU Kabupaten Purwakarta. Yang saya hormati juga di sini hadir Pak Yusuf, Ketua Bawaslu, lalu hadir perwakilan dari Kesbangpol, dari Sekretaris Dewan dan dari Sekretaris Daerah. Juga yang saya hormati seluruh perwakilan partai politik, baik itu ketua maupun anggota partai politik di Kabupaten Purwakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izin, ya, dan ridhonya siang ini menuju sore kita bisa bersama-sama berkumpul bertatap muka di acara sosialisasi PKPU nomor 3 2025 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau kota. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Purwakarta yang sudah mengundang, ya. Ini menjadi kali pertama saya datang ke kantor KPU Kabupaten Purwakarta, ya. Setelah hampir 3 tahun, ya, saya di KPU Provinsi Jawa Barat. Biasanya kita kalaupun di Purwakarta mungkin bukan di kantor KPU-nya, karena tadi, ya, saya nih punya saudara di Bukit Berbunga, ya, Bukit Berbunga. Jadi sama, ya. Jadi saya baru tahu waktu itu saudara saya meninggal, ya, anggota KPPS, ya, anggota KPPS di Purwakarta. Pas waktu meninggal saya telepon teman-teman KPU Purwakarta minta bantuan karena jenazah harus dimakamkan di Garut, gitu. Ini dengan
alhamdulillah berkat bantuan teman-teman di KPU Purwakarta, jenazah bisa segera diantarkan walaupun memang ambulan saat itu karena sedang menuju waktu pemilihan ya, sedang sibuk-sibuknya, ini bisa terantarkan. Dan apa namanya, jadi Purwakarta bukan menjadi daerah yang asing ya bagi saya. Di Purwakarta juga nama Ane ya begitu familiar walaupun bukan saya. Jadi kalau saya ketemu gubernur biasanya dia bilang sok nyeblak cenah panggil jeung didinya teh gitu. Padahal bukan saya mantannya. Gitu ya. Nah, di Purwakarta ini banyak meninggalkan kenangan ya. Begitu. Tadi yang dibahas oleh Pak Ketua tentang PKPU ya, nomor 3 tahun 2025. Jadi saya kenal Pak Ketua ini waktu saya masih di KPU Garut. Pak Ketua ini divisi teknis, jadi sudah melanglang buana ya. Pak Ketua paham terkait dengan teknis PAW gitu. Jadi bareng-bareng dulu di kabupaten kota. Jadi untuk terkait dengan PAW ini biasanya memang di tingkat kabupaten ini kita sudah terbiasa ya menghadapi PAW. Tapi saya tidak tahu di Purwakarta sudah ada yang PAW? Oh, belum. Kalau belum ya, biasanya kalau yang sedang menjabat itu berharap jangan ada PAW. Tapi nomor tunggu ya, nomor selanjutnya biasanya berharap ada PAW begitu. Nah, tapi mau tidak mau kita harus tetap mempersiapkan ya, antara diharapkan atau tidak diharapkan gitu. Jadi tadi kalau PKPU 3 tahun 2025 itu sebelumnya adalah PKPU 6 2019 ya. Ada sedikit perbedaan, memang tidak banyak berubah di antara PKPU 6 2019 dengan PKPU 3 2025. Tapi yang paling signifikan perubahannya itu adalah terkait dengan SIMPAU ya. Jadi di PKPU 3 2025 ini ada sistem informasi manajemen pergantian antar waktu. Yang dimana kalau dulu secara manual ya, proses pergantian antar waktu itu dikerjakan secara manual. Ini biasanya terkoordinasi KPU dengan ajuan atau surat dari pimpinan DPRD. Kalau sekarang permintaan nama pengganti itu sudah tercatat di SIMPAU. Jadi sudah lebih secara administrasi sudah terpusat gitu. Jadi SIMPAU ini terdokumentasikan ya, terlaporkan ke KPU RI. Jadi sistemnya tidak lagi manual tapi lewat sistem informasi tadi. Seperti itu, walaupun pada dasarnya proses PAW-nya tetap bahwa bersurat ke KPU, lalu KPU kemudian ketika sudah ada pemberhentian anggota DPR atau DPR kabupaten kota ataupun DPD, itu pemberhentian, setelah proses pemberhentian itu ada penggantian. Nah, pemberhentian ini ada 3 ya, menurut pasal 2 di PKPU 3 2025. Jadi ini bisa jadi karena meninggal dunia atau diberhentikan ya, atau mengundurkan diri. Jadi 3 hal yang kemudian bisa menjadi penyebab pemberhentian calon anggota baik itu DPR, DPD ataupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Setelah proses pemberhentian baru proses penggantian. Nah, ini penggantian antar waktu. Bagaimana nanti KPU melakukan verifikasi ya, lalu calonnya dilihat dulu di SIMPAU, lalu diverifikasi, diklarifikasi ya oleh KPU. Diklarifikasi itu jika memang ada keraguan-raguan, itu baru diklarifikasi. Kalau proses verifikasi itu sudah wajib dilaksanakan. Kalau tidak ada keraguan-raguan ya, tidak ada hal yang kemudian dipertanyakan, tidak ada tanggapan dari masyarakat, itu tidak melalui proses klarifikasi, hanya melalui proses verifikasi. Setelah itu baru dikoordinasikan gitu. Jadi KPU nanti berkoordinasi. Nah, proses klarifikasi ini biasanya kalau terjadi permasalahan ya tadi, ini diklarifikasi ke pihak-pihak yang terkait. Bisa jadi ke partai politik ya,
bisa jadi ke pimpinan DPRD, bisa jadi ke instansi terkait. Itu nanti prosesnya KPU akan kemudian memberikan surat dulu ke pimpinan DPRD kalau di tingkat kabupaten untuk meminta waktu. Jadi biasanya setelah surat itu keluar permohonan selama 5 hari, itu maksimal 5 hari KPU lalu menyayangkan surat untuk permohonan diklarifikasi gitu. Jadi proses-proses seperti itu nanti mungkin akan dibahas tuntas ya oleh pemateri dari KPU Kabupaten Purwakarta, bagaimana apa saja yang menjadi perubahan ya di PKPU sebelumnya dengan PKPU 3 ini, apa juga yang kemudian harus diketahui oleh partai politik gitu dalam proses PAW ini. Karena ini ada satu kasus menarik ya di Majalengka. Jadi ada anggota DPRD meninggal dunia, lalu akan digantikan oleh calon pengganti nomor urut selanjutnya, tapi nomor urut selanjutnya itu diberhentikan oleh partai politik. Nah, setelah diberhentikan oleh partai politik, dia mengaju ke PN. Jadi proses hukum yang dilalui itu harusnya ada 3 proses hukum. Pertama Mahkamah Partai, yang kedua Pengadilan Negeri, yang ketiga adalah Mahkamah Agung. Nah ini yang pertama ditempuh oleh calon pengganti yang diberhentikan oleh partai politik itu, dia mengaju ke Pengadilan Negeri dulu. Setelah di Pengadilan Negeri dia menang, jadi menang di Pengadilan Negeri, tapi kemudian partai melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah di Mahkamah Agung kasasi partai ini dikabulkan gitu, karena KPU tidak bisa kemudian memproses PAW sebelum mendapatkan keputusan hukum tetap. Nah, yang menariknya adalah si calon kemudian sekarang mengajukan ke Mahkamah Partai, gitu. Jadi terbalik, harusnya ke Mahkamah Partai dulu, lalu ke Pengadilan Negeri, lalu kalau ada kasasi ke Mahkamah Agung, ini Pengadilan Negeri dulu, baru ke Mahkamah Agung ya dari partai politik. Sekarang calonnya mengaju, baru ke Mahkamah Partai. Ada satu proses hukum yang terbalik gitu. Nah pada akhirnya berkonsultasi ke KPU Provinsi itu tidak bisa kita terima gitu. Kalau sudah mendapatkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, kita harus tetap memproses PAW. Jadi ada satu pengaturan juga di PKPU 3 ini yang membahas bahwa ini hanya 3 kali ya proses penundaan yang bisa dilakukan oleh KPU selama 14 hari. Jadi menunggu putusan-putusan hukum secara tetap. Begitu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin bisa jadi karena si calon tidak mengetahui, ya, tidak tersosialisasikan atau tidak begitu memahami aturan, atau bisa jadi karena dia ingin menempuh jalan lain walaupun memang seharusnya memang jalan tempuhnya memang terbalik begitu. Jadi hal-hal seperti itu untuk kemudian bapak-bapak di sini sebagai perwakilan dari partai politik kemudian mensosialisasikan lagi ya, baik itu ke calon anggota DPR, baik itu ke anggota DPRD ya, yang sekarang sedang menjabat, supaya menjadi perhatian ya, di mana nanti terjadi proses PAW ini menjadi diketahui bersama bagaimana dan apa yang menjadi kemudian syarat dan bagaimana kalaupun misalkan akan menempuh proses hukum seperti itu. Nah mungkin nanti akan dikupas tuntas ya oleh teman-teman KPU Purwakarta, tapi secara gambaran apa yang kemudian ada dalam PKPU 3 2025 mungkin gambarannya seperti itu. Jadi nanti memang terhubung di antara biasanya pimpinan dewan ini diwakili oleh Setuan ya, nanti berkoordinasi dengan KPU melalui proses dan lain sebagainya sampai keluar nama untuk calon pengganti begitu. Dan KPU untuk DPRD kabupaten kemudian nanti akan berkoordinasinya dengan gubernur. Beda dengan DPRD provinsi ya, itu dengan Mendagri, kalau DPR dan DPD itu dengan presiden gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2025 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota
ini bisa membawa berkah ya, membawa ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ana. Baik, terima kasih Bu Ana. Untuk selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Kepada para pimpinan dipersilakan untuk maju ke sini. Dan untuk para tamu undangan dipersilakan untuk berdiri di tempatnya masing-masing ataupun menyesuaikan. Baliknya ke sini aja. Di depan, di belakang. Biar pimpinan. Silakan menyesuaikan. Silakan Pak. Sudah, terima kasih. Dapat kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, terima kasih kepada Ibu Ana. Silakan di tengah aja Pak, mungkin. Mau di sini. Baiklah, tibalah kita di waktu yang ditunggu-tunggu untuk kegiatan sosialisasi hari ini akan dipandu oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Purwakarta yang akan menjadi moderator. Dipersilakan kepada Bapak Rifan Dani Ramadan untuk mengambil alih acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurin yawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ana Mursifah SEMM. Hatur nuhun Ibu, walaupun udah keluar mungkin apresiasi karena mungkin pertama kali ke Purwakarta, itu mudah-mudahan kedepannya bisa selalu sering juga ke Purwakarta. Yang saya hormati Ketua KPU beserta pimpinan, yang saya hormati Pak Sekretaris beserta jajaran, Ibu Kasubag dan para staf, yang saya hormati tamu undangan dari Bawaslu, Pak Ketua Yusuf mungkin ya, sudah hadir. Yang saya hormati dari Kesbangpol Pak Ilyas, dari Setda, dari Setwan DPRD, yang mungkin dari partai politik juga sudah hadir ya. Ada 18. Ada berapa? Yang hadir berapa partai? Hampir semua ya, hampir semua hadir. Alhamdulillah kita bertemu kembali, mungkin walaupun saya sedikit dulu Pak mengulas karena kegiatan hari ini adalah sosialisasi PKPU nomor 3 tahun 2025
yang mungkin ini PKPU baru pengganti PKPU nomor 6 tahun 2016 dan 2019, yang mana hari ini mungkin jadi narasumber dari divisi hukum. Seharusnya ini diagendakan sebulan kemarin, tapi karena mungkin hari ini yang bisa diselenggarakan, alhamdulillah bisa terwujud. Karena kegiatan sudah lama lah di KPU ya, tidak ada kegiatan, hari ini alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan kegiatan hari ini. Mungkin ini buat partai juga kan situasi bulan ini tuh bulan verifikasi terakhir, tahap pertama ya, saya mengingatkan kembali ini tahap pertama verifikasi bulan terakhir sampai sebelum tanggal 31 atau 30 sekarang. Nah, mungkin di sini saya sebagai moderator tugasnya hanya membuka dan menjalankan diskusi dan rapat dan menjaga ketertiban suasana, dan mungkin nanti juga ada sesi tanya jawab terkait PKPU nomor 3 tahun 2005 dan nanti mungkin menyimpulkan di akhir. Mudah-mudahan di kegiatan ini PKPU nomor 3 tahun 2005 Bapak bisa juga menyerap tentang aturan dan nanti bisa disampaikan, karena walaupun masih lama lah gitu kan, di pertengahan jalan mungkin pasti atau ada lah gitu terkait nanti khususnya yang sangat penting terkait masalah PAW. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ane, kita juga punya sistem yang namanya Simpau, yang hari ini juga kita punya di kabupaten sudah ada yang Simpau. Jadi staf saya di Pahilman sudah ada. Nanti untuk alur segala macamnya di Simpau sudah dijelaskan gitu ya. Jadi tidak terlalu berat. Kalau misalkan tadi ada permasalahan di kabupaten lain mungkin kurangnya koordinasi. Kalau misalkan terkoordinasi komunikasinya jalan, saya yakin tidak akan ada hal seperti itu. Paling itu yang saya bisa saya sampaikan sebagai pembuka, dan hari ini mudah-mudahan Pak Sahrul bisa menyampaikan dengan sedetail mungkin. Mangga Pak Sahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ripan. Yang saya hormati Pak Sekretaris Jajaran, kemudian yang saya hormati dari Kesbangpo yang hadir Pak Ilyas, Pak Yusuf juga hadir dari Bawaslu, kemudian dari perwakilan dari Sekretaris Daerah, kemudian dari Sekretaris Satuan DPR sama hadir, dan rekan-rekan dari partai politik yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di kegiatan non tahapan ini perihal pembahasan tentang PKPU nomor 3 tahun 2025 yang yang menggantikan PKPU nomor 6 tahun 2017 dan 2019 tentang penggantian antar waktu anggota dewan di provinsi dan kabupaten kota. Untuk slide selanjutnya, ini dasar hukumnya. Rekan-rekan di peserta bisa melihat bahwa di situ termasuk dari Undang-Undang Nomor 7, kemudian Undang-Undang Pemerintahan, kemudian pedoman tata tertib DPR, dan tentu saja penggantian antar waktu. Kemudian slide selanjutnya, untuk kebijakan baru ini dijelaskan juga sebenarnya emang tidak banyak, tapi sangat jelas perubahannya, yaitu ada sekitar 7 poin. Untuk penghitungan itu sekarang jelas, jadi ketika masa berakhirnya atau pemberhentiannya anggota dewan yang diberhentikan itu sekitar 6 bulan, lebih dari 6 bulan. Jadi misalkan nanti
ada pelaporan dari parpol kepada satuan DPR. Nanti H-1 sebelum habis 6 bulan itu dari Satuan bisa melaporkan ke KPU untuk penggantiannya. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi kalau bisa kurang dari kurang dari 6 bulan itu jabatan tetap kosong sampai akhir masa jabatan. Nah, untuk SIM PAW ini juga berlaku nanti pencatatan administrasinya pada saat ada pelaporan dari DPR gitu. Kemudian perpindahan, kalau dulu tuh perpindahan partai itu kan langsung diberhentikan dan di PAW ya. Kalau sekarang ini ada 3 pengecualian gitu. Jadi ketika partainya tidak ada, kemudian di luar itu ada, jadi ada 3 pengecualian yang harus di PAW. Jadi di pindah partai itu tidak langsung bisa diberhentikan. Kemudian di suara untuk perolehan suara juga itu sebenarnya diutamakan nomor urut. Tapi karena sekarang ada afirmasi perempuan, Bu, jadi keterwakilan perempuan itu diutamakan apabila tetap suara yang didapat tetap tinggi gitu. Kemudian sekarang juga ada mekanisme klarifikasi. Nah, ini sistem klarifikasi ini di timeline itu 14 hari. Jadi 14 hari itu KPU memberikan surat selama 3 kali. Jadi 14 kali 3 itu 42 hari timelinenya untuk menunggu klarifikasi dari pendaftaran calon. Kemudian dulu LHKPN ada batasnya mungkin ya di ini. Namun karena untuk menjaga agar ada kepastian hukum, saat verifikasi itu si calon itu mesti wajib menyerahkan LHKPN, karena mengingat kalau tahun kemarin ya tahapan kemarin itu hampir saja kebanyakan beberapa anggota dewan yang jadi itu belum menyerahkan LHKPN. Maka saat ini dijelaskan di PKPU ini bahwa keterangannya memenuhi syarat, tapi ada catatannya gitu, ada catatannya. Kemudian PAW juga ditunda ketika ada sengketa hukum. Nah ini, jadi sengketa hukum ini KPU juga di sini menunggu putusan putusan yang berkekuatan tetap atau ingkrah. Kalau tidak, ya itu ada 14 hari sejak pemberhentian tidak diajukan dan upaya hukum, KPU beralih kepada calon perolehan suara yang terbanyak gitu. Kemudian di luar itu next. Nah, ini untuk tahapan upaya hukum pemberhentian calon ini mesti ada di internal. Kemudian kalau misalkan tidak beres di internal ada pengadilan negeri, kemudian di tahap ketiganya ada Mahkamah Agung. Jadi posisi KPU sendiri tidak bisa memutuskan sengketa internal partai, gitu. Karena murni bersifat pasif secara yudisial, hanya menunggu hasil putusan akhir ingkrah. Gitu. Kemudian untuk SIM PAW itu dari kita, alurnya nanti DPRD atau KPU memasukkan surat permintaan data dasar. Kemudian di situ nanti diunggah semua berkas yang
yang dibutuhkan, salah satunya LKPN, kemudian surat pemberitahuan dan usulan parpol. Kemudian di verifikasi otomatis, sistem membantu kelengkapan dan sisa masa jabatan dan urut calon sesuai DCT. Pada saat klarifikasi ini, surat permintaan keterangan jawaban dikirim lewat sistem yang tadi 14 hari itu. Kemudian penyampaian hasil nama calon yang ditetapkan ke DPR. Arsip semua dokumen tersimpan otomatis secara resmi di web. Nah, jadi di situ manfaatnya nanti setelah SIM PAW itu kita tidak perlu bolak-balik ke kantor, kemudian waktu proses lebih terukur karena ada waktunya, kemudian dokumen tidak mudah hilang, bisa dipantau dan statusnya kapan saja lah gitu ya. Kemudian perihal afirmasi perempuan, jika perolehan suara sama itu ketika perempuan didahulukan apabila si DCT yang di bawahnya itu ada DCT yang perempuan gitu. Misalkan si calon A yang perempuan nomor 4 itu suaranya 2000, calon B laki-laki nih nomor 2 suaranya 2000. Jadi yang dipilih itu yang diutamakan perempuannya gitu. Asal suaranya sama, persebarannya sama gitu. Tapi kalau misalkan untuk laki-laki dengan jumlah suaranya melebihi, tetap yang didahulukan adalah laki-lakinya gitu. Ini bukan persoalan afirmasi perempuannya, tapi apabila suara tetap lebih besar laki-lakinya tetap didahulukan. Kemudian untuk calon yang sama-sama di JCT itu ada sama-sama perempuan, itu tetap dilihatnya nomor urut teratas gitu. Kemudian dari afirmasi untuk laki-laki perempuan rata-rata terbagi menjadi beberapa pengecualian gitu di sininya. Nah, coba next ini. Nah, untuk ketentuan data jumlah penduduk untuk penyebaran di sini bisa dilihat data agregatnya per kecamatan, kemudian dapilnya sendiri digunakan resmi untuk persebaran suara PAW-nya. Kemudian next. Ketentuan penentuan calon PAW memperhatikan keterwakilan perempuan yang tadi itu. Nah, ini bisa dilihat yang saya sebutkan tadi. Ketika hanya satu calon itu langsung ditetapkan sebagai calon PAW apabila hanya satu. Kemudian apabila tidak, itu dikosongkan sampai masa akhir jabatan. Kemudian jumlah calon pada DCT yang tidak memperoleh suara lebih dari satu calon, ketika jenis kelaminnya berbeda, perempuan diprioritaskan berdasarkan ketentuan berlaku. Apabila tidak, ya tadi yang ketika perempuan sama-sama perempuan itu di nomor urut teratas pada DCT yang dipilih. Kemudian ketika calon yang diprioritaskan memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon PAW. Kemudian apabila tidak memenuhi syarat, calon laki-laki dengan nomor teratas pada DCT ditetapkan sebagai calon PAW ketika di DCT tersebut tidak ada perempuan, Pak. Gitu. Next. Nah, ini untuk ketentuan calon PAW-nya bisa Bapak Ibu lihat ketika di sini untuk yang harus dipahami ketika diberhentikan dari partai dan menjadi anggota partai lain. Nah, ini juga bisa dilihat untuk huruf K dan I. Apabila calon dinyatakan TPS, KPU melanjutkan proses kepada calon berikutnya. Selanjutnya. Nah, untuk laporan
LHKPN yang tadi, ini sebenarnya KPU meminta tanda tangan terima laporan harta kekayaan pada saat verifikasi. Kemudian batas waktu penyampaian adalah 3 hari sejak surat diterima oleh KPU dari DPR. Jika belum disampaikan dalam 3 hari, nama calon PAW tetap diteruskan ke DPR dengan keterangan bersyarat. Silakan next. Nah, untuk klarifikasi ini yang 14 hari itu berdasarkan adanya keraguan-raguan, kemudian ada informasi ataupun tanggapan masyarakat yang dilaporkan melalui surat elektronik, telepon maupun aplikasi pesan. Yang pihak yang diklarifikasi tentu saja dari DPRD, partai politik, instansi terkait dan calon PAW-nya. Jadi seluruh hasil wajib dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi. Next. Ini untuk alur tengah waktu klarifikasinya, permintaan, kemudian verifikasi, ditemukan kondisi perlu klarifikasi, kemudian surat jawaban KPU ke DPR, klarifikasi selesai atau berita acara, penyampaian nama calon, kemudian di dalam surat jawaban KPU ke DPR itu, KPU wajib memberitahukan DPR paling lama 5 hari sejak permintaan diterima bahwa proses klarifikasi sedang berjalan. Next. Jadi untuk jalur normalnya, jika hasil klarifikasi positif masih memenuhi syarat, jadi tenggatnya ini pertama 14 hari, kemudian 14 hari kemudian ditambah lagi sampai ketiga kali 14 hari. Apabila sampai surat ketiga tetap tidak ada jawaban, KPU menetapkan calon secara sepihak demi kepastian hukum. Jadi kalau misalkan itu sudah bisa ditetapkan. Untuk upaya hukum PAW dalam menyampaikan bukti sengketa ke KPU, pertama KPU menunggu putusan yang ingkrah itu saja, kemudian apabila batas waktu 14 hari sejak pemerintahan tidak diajukan upaya hukum, KPU beralih kepada calon perolehan suara terbanyak berikutnya di partai dan dapil yang sama. Selanjutnya lagi. Nah, itu untuk ketentuan dalam calon PAW belum disampaikan terdapat proses PAW baru pada partai politik dan dapil yang sama. Muncul peristiwa pengajuan PAW baru dari partai politik, dapil yang sama, sementara PAW lama masih tertunda karena belum ingkrah. Untuk PAW baru ini, KPU tetap menerima usulan PAW secara administratif, namun prosesnya ditunda sehingga sengketa PAW sebelum dapat putusan ingkrah. Jadi bisa saja untuk calon PAW itu, misalkan yang satu lagi sedang sengketa, itu bisa mengajukan lagi satu lagi calon gitu untuk persiapan, untuk masukan saja. Kemudian KPU wajib menyampaikan surat permintaan kepada DPR bahwa nama PAW baru belum dapat diproses maksimal 5 hari sejak permintaan diterima oleh kita dari DPR. Selanjutnya. Nah, untuk yang tadi pengecualian itu, pindah partai politik secara otomatis menggugurkan hak untuk terus menjabat dari partai pengusul awal pemilu sebelumnya, pemicu proses penggantian oleh KPU sesuai urutan DCT. Next. Nah, ini untuk pengecualian untuk pembaharuan dari PKPU 3 ini. Jadi pengecualian ini partai politik yang mencalonkan tidak lagi menjadi peserta pemilu, kepengurusan sudah tidak ada lagi. Kemudian anggota tersebut tidak diberhentikan dan tidak ditarik secara resmi oleh partai yang mencalonkan. Kemudian tidak terdapat lagi calon pengganti dalam DCT partai yang mencalonkan. Ini pengecualian pemerintahan ketika yang bersangkutan pindah partai politik. Next. Ketentuan pengajuan penggantian waktu apabila kepengurusan ganda partai politik. Nah, dalam hal ini ketika ada kegandaan dalam pengurusan partai politik, sikap KPU sendiri menyesuaikan dengan putusan partai dan ketentuan perundangan yang berlaku. Next. Nah, ini untuk alur PAW-nya secara teknis nanti.
Jadi ketika KPU meneliti, jadi dilihat SK penetapan calonnya, kemudian dokumen pendukung, termasuk tadi LHKPN, kemudian dari hasil pleno Kabupaten Purwakarta, mempersiapkan hasil pleno, nanti diserahkan jawaban untuk DPR serta berita acaranya. Kemudian ketika penyampaian berkas kepemimpinan DPR, penyampaian nama calon pengganti dan nanti ditetapkan setelah itu. Oke, next. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Syarul. Alhamdulillah mungkin penjelasannya singkat, padat dan jelas. Mungkin biar suasananya biar rada enak sedikit ya, saya membuka 2 sesi pertanyaan bila ada hal-hal yang kurang dimengerti atau bisa didiskusikan untuk PKPU nomor 3 tahun 2025. Mangga dipersilahkan dari partai politik dari lain. Mengapa Ilyas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati pimpinan. Izin bertanya tadi apa yang disampaikan oleh pemateri. Yang pertama bahwa dari alur yang disampaikan tadi hanya sampai dengan DPRD, Pak. Nah, sedangkan bahwa PAW ini perlakuannya sama dengan anggota DPRD hasil pemilu, di mana mereka menjadi PAW anggota DPRD Kabupaten Kota adalah melalui keputusan gubernur. Yang saya tanyakan, apakah dengan PKPU yang baru ini dari pimpinan DPRD langsung ke gubernur atau melalui bupati dulu? Sedangkan yang lama itu adalah pimpinan DPRD menyampaikan setelah mendapat jawaban dari KPU, menyampaikan kepada gubernur melalui bupati. Nah, sedangkan nanti ditindaklanjuti oleh bupati kepada gubernur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaitan dengan tadi Pak, permohonan calon pengganti yang disampaikan DPRD kepada KPU. KPU memproses dan memverifikasi sesuai dengan ketentuan. Nah, kadangkala terjadi bahwa PAW ini harus mendapat restu dari DPP. Nah, memang walaupun selama ini antara restu DPP ataupun yang sifatnya rekomendasi ataupun apa namanya, ini selalu sama dengan nama yang disampaikan kepada KPU kepada DPRD. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah dengan PKPU ini masih dipersyaratkan tidak rekomendasi dari DPP untuk calon pengganti antar waktu kepada KPU, ataukah hanya cukup dari KPU saja yang penyampaian kepada DPRD? Kadang-kadang di provinsi pun ketika di biro pemerintahan ini suka diminta rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat ataupun DPP partai masing-masing tentang si nama calon pengganti tersebut, Pak. Itu dua saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Pak? Nunggu Pak, satu lagi. Satu lagi, boleh? Ada yang bertanya lagi? Pak Epi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Paling saya hanya menjelaskan masalah PAW berikutnya dengan suara yang sama. Berarti ketegasan sekarang kalau sama laki dan laki berarti nomor urut yang berlaku. Ya, kalau perempuan pun sama begitu. Itu ketegasannya berarti kalau sekarang begitu kan, kemarin tidak ada ketegasan model gitu. Sekarang ada ketegasan. Yang kedua, masalah LHKPN. LHKPN pengalaman saya melaksanakan 2 kali
sulit kan sampai ke KPK datangnya. Terus dengan sekarang berarti cukup ada surat keterangan dari Dewan kalau kita sedang dalam proses atau gimana gitu. Kalau kita dalam proses, jadi kita nggak seperti kemarin-kemarin lagi tuh. Kita harus nguber ke KPK, prosesnya lama lagi. Ya. Ini kan kalau ketentuan sekarang, yang penting telah menyampaikan, nanti ada surat keterangan dari Sekpan atau dari mana bahwa ini sedang dalam proses, begitu sih Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi Pak Ilyas, untuk tadi pertanyaannya, untuk penetapannya sendiri tentu saja tidak ada yang berubah Pak untuk penetapan ke gubernur ataupun apa, karena di PAW sendiri itu di PKPU ini hanya merubah agar secara kepastian hukum bisa dipertanggungjawabkan dengan 7 poin yang tadi gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang keduanya, rekomendasi. Untuk rekomendasi itu kan jadi itu kan salah satu persyaratan yang nanti dilampirkan melalui partai pengusung ke DPR-nya gitu. Itu pun dari kita sendiri itu menyerap saja Pak gitu melalui aplikasi SIM PAW-nya. Kemudian untuk dari Pak Epi, ketika kewajiban LKPM dalam proses PAW itu secara administrasi nanti tentu saja dijawab oleh secara sistem lewat SIM PAW itu nanti dibalas Pak, bisa dilihat gitu. Laporannya sampai kemana, tahapannya sampai kemana gitu. Jadi sekarang secara administrasi jelas lah gitu, nggak berantakan gitu Pak. Jadi untuk mengakses itu nanti dari pimpinan DPR yang bisa mengakses itu, kemudian dari KPU sendiri, serta si parpolnya sendiri gitu Pak. Ini aja Pak. Ilyas, gimana Pak Ilyas? Ada kurang jelas mungkin. Cukup. Di Pak Epi udah cukup. Mungkin dari yang lain ada lagi, tadi karena udah 2, langsung kita tutup saja. Nanti untuk slide yang ada di sini, kalau yang sudah ada di grup mungkin parpol sudah di-share ya, sudah ada. Nanti ini bisa di-scan juga, ini dibuka di situ. Ada semua terkait PKPU nomor 3 tahun 2005. Ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup? Pas? Oke. Ini kan waktunya pas jam 3 ya, kita udah. Ya mungkin dari moderator saya akan merangkum tadi kegiatan PKPU nomor 3 tahun 2005 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk mengatur prosedur pengisian kekosongan kursi anggota dewan sebelum masa jabatan berakhir agar perwakilan rakyat tetap berjalan. Alasan penggantian hanya jika anggota berhenti, meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan, melanggar aturan, putusan pengadilan, pindah partai, dan lain-lain. Tidak diganti jika sisa jabatan sisa 6 bulan. Cara menentukan penggantian diambil dari calon terurut suara terbanyak dari partai
dan dapil yang sama. Jika tidak ada dari dapil lain di provinsi di kabupaten di dapil yang sama, jika suara sama diutamakan keterwakilan perempuan. Wajib memenuhi syarat lengkap termasuk LHKPN itu. Walaupun tadi kata Pak Ya ada kelonggaran nih hari ini ya, tetap bisa misalkan sampai dilantik, tapi tetap itu jadi salah satu nantinya bersyarat dan tetap harus dilaksanakan terkait LHKPN. Dan saya juga bukan saklek, nanti mungkin kedepannya juga untuk LHKPN KPU tidak juga harus terus bantu sampai ke KPK Pak gitu ya. Itu mohon untuk partai politik diselesaikan terkait masalah anggotanya yang akan jadi dewan khususnya. Kemarin saya juga ikut-ikutan ke LHKPN teh nguruskeun sampai hampir-hampir teu dilantiknya Bu ya. Gitunya 050 teh aya sekian tuh. Hampir teu dilantik karena keputusan kemarin kalau tidak melaporkan LHKPN tidak jadi dilantik kan gitu ya. Peraturan baru proses dimulai setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Batas waktu sengketa maksimal 14 hari. Terus menggunakan aplikasi yang tadi dibahas oleh Pak Sarul, ada Simpau untuk transparansi proses. Alur singkat, pimpinan dewan kirim pemberitahuan ke KPU. KPU minta nama calon dari partai, verifikasi syarat dan penetapan dan pelantikan. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan juga narasumber kita hari ini. Baik, tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber atas waktu dan paparannya dan Bapak moderator yang telah memandu kegiatan hari ini. Serta tak lupa kepada seluruh tamu undangan atas kehadiran, atensi, dan partisipasi aktif pada kegiatan hari ini. Demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi hari ini berakhir. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai substansi, mekanisme, serta ketentuan terbaru yang diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2025. Sehingga tercipta kesamaan persepsi dan pemahaman di antara para pemangku kepentingan. Akhir kata, saya Teresia Gabriela mewakili panitia penyelenggara memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Izin saya menutupnya dengan pantun. Cahaya senja tampak berseri menghias langit di penghujung hari. Usai sudah acara yang kita lalui, semoga manfaatnya senantiasa mengiringi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak dan Ibu, kami mohon untuk dapat mengisi surat kepuasan masyarakat dengan mengawal suara dari desa ke kota. Dasar konstitusi, landasan murni, demokrasi abadi, harapan bersama kita. Dari PPS, PPK hingga kabupaten, kerja bersama tanpa perdebatan.